Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1665. Selamat Xiao Wu. Jika dia menjadi Dewa Naga pada hari itu, dia setidaknya bisa menjadi Raja Naga terkuat. Kepala putih tidak bisa dipisahkan. Tang Wulin menoleh ke arahnya, dan berkata, aku belum pernah benar-benar melihat wajah kakekmu, tapi aku tahu bahwa dia dan nenekmu sangat mencintaiku. Mereka berada di sisi lain dari alam semesta yang jauh, tetapi lakukan apapun untuk itu. Tolong aku dan dukung aku. Kakekmu adalah pahlawan paling kuat dalam seluruh sejarah umat manusia yang aku tahu. Bahkan jika rakyatnya tidak ada di sini, dia masih bisa mengatur Abyssal Plane. Pertempuran yang luar biasa. Nak, bagaimanapun juga, lakukan dengan berani. Aku di belakang, aku tidak bisa, dan kakekmu ada di sana. Aku punya firasat bahwa kembalinya kakek dan nenekmu tidak akan jauh. Mereka pasti akan kembali, dan mereka akan bersatu kembali dengan kami keluarga. Kakek, mendengar dua kata ini, Lan Xuanyu merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya mengendur, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sendiri, tetapi merupakan generasi Raja Dewa, keturunan Dewa Laut Tang San. Kakek, kapan kamu bisa kembali? 1. Di ruang yang jauh. Bola cahaya besar itu tampak lambat, tetapi ia bergerak maju hampir seperti lompatan. Di bidang cahaya, cahaya warna-warni bersinar, dan awan peri berkabut. Lebih kokoh. Di tengah para dewa masih duduk di posisi mereka dengan mantap, mempertahankan operasi dan pelarian para dewa. Pada bola cahaya besar di tengah mereka, pola emas muncul semakin jelas. Duduk di kursi para raja para dewa adalah seorang pemuda berambut panjang emas, sangat tampan dan penuh cahaya. Itu adalah prestise busur panjang Raja Dewa Cahaya Suci. Selama insiden penerbangan baru-baru ini, berbagai Raja Dewa bergiliran memimpin alam dewa, untuk memungkinkan bagian asli alam dewa mereka berintegrasi dengan lebih baik dengan alam dewa. Meskipun mereka sedang dalam perjalanan, seluruh alam dewa terus berkembang saat dalam perjalanan. Karena proses fusi dengan alam dewa lain saja telah membuat alam dewa saat ini lebih kuat dan lebih stabil. Kehadiran lebih dari 10 Feng Hao dulu tingkat raja telah membuat seluruh alam dewa sangat solid. Sekarang integrasi dalam alam dewa pada dasarnya telah selesai, dengan keadaan alam dewa saat ini, bahkan jika menghadapi turbulensi waktu dan ruang lagi, itu masih bisa melawannya. Bahkan jika itu adalah lubang hitam, itu mungkin tidak bisa menariknya. Di alam dewa, di atas gunung yang tinggi, Tang San, mengenakan jubah biru, memeluk Xiao Wu dan melihat ke kejauhan dengan senyuman di depannya. Di alam dewa, awan peri redup, tapi sepertinya agak kosong. Itu karena volume alam dewa yang diperluas menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya, tetapi jumlah dewa di alam dewa tidak meningkat banyak. Kecuali Tang San dan yang lainnya, yang awalnya berkembang dari benua Douluo, hampir semua dewa lainnya ditinggalkan bersama keluarga raja, dan jumlah dewa yang tersisa sangat kecil. Oleh karena itu, setelah fusi, di alam dewa yang lebih kuat, jumlah dewa yang dititah agak berkurang. Tapi roh peri yang kaya semakin kuat dan kuat. Hampir setiap hari, saya dapat merasakan bahwa seluruh alam dewa berkembang, dan tidak perlu menemukan cara untuk memperluas ukuran alam dewa. Alam dewa juga akan berkembang keluar dengan sendirinya karena terlalu banyak memenuhi peri roh. Xiao Wu bersandar di pelukan Tang San, wajahnya yang cantik penuh kebahagiaan. Tang San memeluknya, memainkan kepang kalajengkingnya dengan kedua tangan. Nah, apakah levelku dalam menyisir rambutku meningkat? Tang San bertanya sambil tersenyum. Xiao Wu tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukannya. Tang San berteriak, aku telah menyisir setiap rambut dengan sangat hati-hati. Ini juga disebut lakukan. Xiao Wu terkekeh, itu yang harus kamu lakukan. Ya, memang begitu. Satu-satunya pria yang menyisir rambutku. Ya, kamu benar. Inilah yang harus aku lakukan. Aku mencintaimu, sayang. Dia menundukkan kepalanya dan mencium keningnya dengan lembut. Xiao Wu menempelkan pipinya ke dadanya, suamiku, aku sangat bahagia. Tubuh Tang San bergetar sedikit. Dia jarang memanggilnya suaminya, biasanya saudara laki-laki ketiga. Aku juga sangat bahagia. Setiap menit dan setiap detik yang aku habiskan bersamamu sangat bahagia. Tang San memeluk Xiao Wu dengan erat. Senyuman di wajahnya juga menjadi lebih kuat. Xiao Wu berkata,
apakah tidak apa-apa jika kamu tidak menjadi tuan rumah bagi pusat para dewa? Semua orang sibuk, tetapi kamu adalah penjaga toko. Apakah orang akan punya pendapat? Tang San tersenyum, berada bersama istrinya adalah yang paling penting. Mereka semua mengerti aku, dan sekarang alam dewa berada di jalur yang benar. Koordinat kepulangan kita jelas. Kita bergerak ke arah kepulangan, dan segera kita akan melihat putra kita. Ya, aku bisa melihat putraku. Mata indah Xiao Wu tiba-tiba menjadi lebih cerah. Ada senyum bahagia di wajahnya. 1. Tang San menyentuh kepalanya, dan mereka berdua berpelukan seperti ini, melihat ke kejauhan. Di kejauhan, di gunung lain, Tang Wutong memeluk suaminya dan menolak mengangkat kepalanya. Huo Yuhao dengan lembut membelai rambut panjangnya, ayah sungguh tidak mudah. Tang Wutong memutar tubuhnya, tidak mengeluarkan suara. Federasi Douluo. Keesokan paginya, sebuah plane bimbingan jiwa membawa Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu, dan Jialin, serta beberapa jenderal senior dari suku Blue Ocean. Ditemani oleh pejabat senior dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, dia langsung terbang ke Mingdu. Keadaan seperti apa Mingdu saat ini, mereka tidak perlu menebak atau tahu bahwa itu pasti gelisah. Tidak butuh waktu lama untuk terbang dari kota Shrek ke Mingdu. Ketika plane besar itu turun perlahan, sudah ada banyak orang yang menunggu di Mingdu Aerospace Center di bawah. Plane itu mendarat perlahan dan berhenti. Ratusan orang bertanggung jawab memberikan salam di ujung landasan. Jika ada orang biasa di sini, Anda akan menemukan bahwa di antara orang-orang yang menunggu ini, hampir semua orang adalah orang besar yang hanya bisa dilihat di layar TV. Hanya saja suasana saat ini agak kental, dan sedikit orang yang berbicara, diam-diam menunggu plane berhenti. Tian Zefeng, kepala militer, yang baru saja bertemu sehari sebelumnya, ada di antara kerumunan, tetapi hari ini dia bukan lagi yang memimpin. Dia tampak sedikit lelah saat ini, dan matanya bahkan lebih suram. Berkenaan dengan fakta bahwa Akademi Shrek dan Sekte Tang tiba-tiba menunjukkan kekuatan mereka dan secara pribadi mengawal utusan Federasi Longma ke Douluo, mereka telah melakukan beberapa putaran konsultasi darurat. Ketika mereka dengan hati-hati menganalisis situasi saat ini, mereka terkejut menemukan bahwa hasil analisis akhir ternyata tidak sesuai. Ya, tidak ada cara untuk bersaing. Tidak dapat bersaing dengan orang-orang ini yang dipimpin oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Anda tahu, parlemen mewakili keinginan seluruh federasi. Alasan mengapa mereka merasa tidak dapat bersaing adalah karena mereka bahkan tidak tahu berapa banyak anggota kongres yang akan berdiri di sisi Akademi Shrek dan Sekte Tang. Beberapa anggota yang awalnya percaya diri tampaknya menjadi tidak yakin dengan kemunculan armada keempat. Bagaimana dengan itu? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Hanya kompromi. Oleh karena itu, barisan yang datang untuk bertemu kali ini sangat kuat. Pemimpin Ketua Majelis Federasi Douluo, termasuk dia, Menteri Militer, serta menteri dari berbagai kementerian federal, serta penguasa kuil perang dan banyak pemimpin tingkat tinggi federasi, semuanya datang. Akan lebih tepat untuk menggambarkan situasi mereka saat ini dalam konteks yang pertama dan yang terakhir. Pintu plane terbuka, dan orang pertama yang turun dari atas adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka jatuh berdampingan. Pria itu adalah Raja Naga Douluo Tang Wulin dengan penampilan sangat tampan dan rambut biru panjang tersampir di belakangnya. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita dengan rambut pirang panjang dan wajah yang cantik. Anehnya, itu adalah kursi kedua dari Asosiasi Naga yang mewakili Federasi Longma yang ditunjukkan dalam informasi tentang misi ini. Setelah mereka, itu adalah Master Sekte Tang Ling Zichen, Bai Xiuxiu, Jialin dan lainnya, serta tingkat tinggi dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Karpet merah telah lama tersebar di bawah tangga pintu kabin. Pembicara memimpin sekelompok pejabat tingkat tinggi di Federasi Douluo untuk menyambutnya dengan cepat. Solen 4 Chapter 1666 Menteri Dou Tian. Lan Xuanyu tidak terbiasa dengan tingkat tinggi Federasi Douluo, tetapi perasaan spiritualnya dapat merasakan bahwa di antara orang-orang yang menyapa mereka kali ini, sebenarnya ada banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa. Merupakan kehormatan besar untuk menyambut utusan Anda di Douluo Star kami. Pembicara mengambil inisiatif untuk menjangkau Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengulurkan tangannya dan menggelengkan wajahnya dengan wajah dingin, dan berkata, "Yang mulia pembicara sopan. Saya Lan dari Klub Naga Federasi Kuda Naga. Ini adalah pertunjukan dari Klub Naga. Ini Jialin. Ini adalah..."
Dia memperkenalkan speaker satu persatu beberapa yang berjalan bersamanya kali ini. Pembicara melangkah maju, berjabat tangan satu persatu, lalu berjabat tangan dengan Tang Wulin dengan ramah, berkata, "Terima kasih." Tang Wulin selalu tersenyum tanpa mengatakan apapun, sementara Lin Zichen yang mengikutinya tanpa ekspresi. Dalam seruan salam, dalam upacara penyambutan yang paling khusyuk, sekelompok orang naik ke mobil dan langsung menuju ke aula pertemuan federal. Ya, Akademi Shrek memberitahu pemerintah federal kemarin bahwa, berdasarkan situasi misi federal Longma yang ada di sini kali ini, pertemuan federal sementara diadakan dan semua anggota yang memenuhi syarat diminta untuk hadir. Setiap anggota parlemen berhak untuk mengadakan pertemuan federal sementara, tetapi premisnya adalah bahwa setidaknya sepertiga dari anggota parlemen harus menanggapi, jika tidak rapat tidak dapat diselenggarakan. Yang membuat pembicara merasa berat adalah dalam waktu setengah jam dari permintaan Akademi Shrek, lebih dari setengah anggota Kongres mengindikasikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Inilah yang membuat mereka panik kemarin. Akademi Shrek tidak pernah sekuat ini, tetapi kali ini, mereka memiliki cita rasa yang agak agresif. Apa yang akan mereka lakukan? Setelah musyawarah yang mendesak, pembicara dan orang-orang di barisannya tidak ada retret. Mereka pertama-tama memutuskan untuk berkompromi. Disinilah upacara penyambutan Akbar hari ini sangat berbeda dari keadaan sebelumnya. Segera, sekelompok orang memasuki aula parlemen federal. Aula parlemen sudah lama siap. Kecuali beberapa anggota Kongres yang pergi untuk menyambut mereka, anggota Kongres lainnya telah tiba di aula dan menunggu. Pembicara memimpin sekelompok orang ke aula parlemen. Setelah semua orang duduk, aula hampir penuh dengan kursi, dan semua anggota Kongres benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan sementara ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa dirahasiakan dari orang-orang yang peduli. Ketika Akademi Shrek dan Armada Ekologi Tangmen muncul, sebagian besar politisi memahami bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bukannya mereka sangat tidak puas dengan Dewan. Bagaimana Akademi Shrek dan Sekte Tang melakukan ini? Apa yang terjadi dengan Akademi Shrek, yang selalu netral? Inilah yang ingin diketahui semua orang. Dan jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan akan menyebabkan kekacauan di federasi. Misi langsung datang ke aula Majelis Federal untuk sebuah pertemuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, apalagi misi dari Federasi Longma. Ada total 361 anggota Parlemen Federal Douluo, yang merupakan hasil dari pengembangan dan perluasan parlemen yang berkelanjutan. Di antara mereka, Akademi Shrek memiliki 19 kursi. Ke-19 kursi ini diperuntukkan bagi Shrek Seven Devils kontemporer dan anggota Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek untuk menunjukkan rasa hormat kepada Akademi Shrek. Jumlah anggota 7 monster dan Paviliun Poseidon tidak cukup, dan kursi tambahan akan ditentukan oleh Akademi sendiri. Di antara semua organisasi, Akademi Shrek memiliki kursi terbanyak, menempati 1/19 dari semua kursi di parlemen. Seperti kuil Dewa Perang, Pagoda Jiwa yang menyebar, dan Sekte Tang, terdapat lebih sedikit kursi. Ada 15, kedua setelah Akademi Shrek. Bersama-sama, keempat organisasi besar ini memiliki 64 kursi, menempati hampir 1/6 kursi di seluruh parlemen. Ini juga mewakili kekuatan keluarga Master Jiwa. Sisa kursi berasal dari pemerintah atau swasta, dengan personel kompleks dari semua lapisan masyarakat. Kekuatan ini merupakan parlemen saat ini. Parlemen memiliki seorang pembicara dan 2 wakil pembicara. Selama setiap masa jabatan 5 tahun, pembicara memiliki 3 hak veto. Wakil ketua memiliki hak untuk memveto 1 suara dalam 1 waktu. Selain itu, mereka memiliki kekuatan yang sama dengan anggota parlemen, dan saat memberikan suara, mereka hanya memiliki 1 suara. Tentu saja, pembicara memimpin urusan sehari-hari sambil mengawasi pemerintahan. Kepala pemerintahan pemerintah federal Douluo akan menjadi salah satu wakil pembicara. Wakil ketua lainnya biasanya adalah menteri militer atau politisi senior. Namun, Tian Zefeng, sebagai menteri militer istilah ini, bukanlah wakil ketua. Wakil pembicara adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua, pinggangnya agak tidak bisa diluruskan, matanya berlumpur dan kusam. Dia tidak pergi menemui Lan Xuanyu dan kelompok politikusnya sebelumnya. Namun, ketika Lan Xuanyu masuk ke aula parlemen, hal pertama yang dia perhatikan adalah wakil presiden tua ini. Karena kesadaran rahasia yang disembunyikan oleh wakil pembicara ternyata yang terkuat selain orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan itu masih di atas Hall of God of War. Mungkin basis kultivasinya belum mencapai tingkat Dewa Super,
tetapi kesadaran ilahinya sudah tingkat dewa super, dan itu bukan tingkat dewa super biasa. Tanpa diduga, Majelis Federal masih menjadi tempat persembunyian seekor naga dan harimau. Pada saat ini, sebuah suara datang dari telinga Lan Xuanyu, wakil pembicara ini tetaplah bos Anda, dia adalah Menteri Departemen Doutian. Tanpa diduga, dia juga akan berada di sini hari ini, dan dia biasanya tidak akan muncul. Aku bahkan tidak tahu berapa umur orang tua ini. Petik 2. Suara itu datang dari Ling Zichen. Bahkan Ling Zichen tidak tahu berapa usianya. Apakah dia sudah lama ada? Departemen Doutian agak aneh. Ketika didirikan, menteri itu adalah dia. Ribuan tahun, menteri masih dia. Dari luar, dia seperti ini dulu, dan dia masih seperti ini sekarang. Tidak ada yang tahu apakah dia menyamar atau dia apa adanya, bahkan jika dia telah mengubah orang selama periode ini. Oleh karena itu, Departemen Doutian adalah departemen yang paling misterius. Ketika Departemen Doutian didirikan, dia direkomendasikan oleh Pagoda Penyebaran Roh. Saya dianggap sebagai menteri kehormatan, tetapi saya tidak banyak bertukar pikiran dengannya. Saat Departemen Doutian baru berdiri, dia telah melakukan beberapa hal penting dan meletakkan dasar bagi Departemen Doutian, sehingga akhirnya terpilih menjadi menteri. Sikap orang ini sulit untuk dikatakan. Dia juga salah satu tokoh misterius federasi. Lan Xuanyu tahu bahwa Departemen Doutian sebenarnya adalah departemen yang didirikan oleh pusat kekuatan tertinggi yang dikirim oleh organisasi master jiwa besar untuk bekerja sama dengan pemerintah federal. Bisa dikatakan departemen intelijen, atau bisa dikatakan komprehensif departemen yang seperti awan. Menteri Doutian ini memiliki kesadaran tingkat dewa super, dan bahkan Ling Zichen tidak mengetahui situasi aslinya, yang menunjukkan tingkat misteri, dan misteri semacam itu masih bisa duduk di posisi Menteri Doutian, kemampuannya baik-baik saja. Saya tebak. Dapat dikatakan bahwa aula parlemen saat ini menampung hampir semua pemimpin senior dari organisasi besar Federasi Douluo. Biasanya parlemen mengadakan rapat, dan organisasi besar biasanya hanya mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi, jarang sekali semua kursi anggota parlemen hampir penuh, tetapi situasi saat ini jelas istimewa. Bahkan kursi dari beberapa organisasi netral penuh dengan kursi. Saat ini, sekelompok orang masuk dari luar. Begitu orang yang berjalan di depan hanya masuk, itu memberi orang perasaan cerah. Sebuah gaun formal putih menguraikan sosok langsingnya hampir sempurna, dan rambut perak panjangnya disisir rapi di belakang kepalanya, dilemparkan ke bawah, mata ungu seterang bintang, dan aura yang kuat menyebar dalam sekejap. Begitu dia memasuki aula parlemen ini, dia segera menarik perhatian hampir semua orang. Sebelum adegan ini muncul, saat itulah Lan Xuanyu memasuki arena. Ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu melihat ibunya mengenakan pakaian formal, jadi dia sedikit lebih heroik dari biasanya. Solen 4 Chapter 1667 Rapat Kongres. Guru Nana sangat cantik, Bai Xiu berkata dalam benak Lan Xuanyu. Mereka terhubung dan memiliki kontrak, bahkan jika raja ada di sini, mereka tidak bisa menguping komunikasi mereka. Lan Xuanyu menoleh dan menatap ayahnya tidak jauh. Yang dia lihat adalah tatapan ayahnya yang agak lamban. Jelas dia tertarik pada ibunya, dan sebuah busur ditarik di sudut mulutnya. Ibu melakukan ini dengan sengaja, bukan? Di belakang Bu Yuena, ada sekelompok orang yang tidak terlalu muda, dan tepat di belakangnya adalah pancaran Yuanen, penguasa pagoda roh kontemporer. Selain itu, mereka juga anggota tingkat tinggi dari pagoda jiwa. Sebagian besar anggota dewan tidak mengerti bahwa pagoda roh telah berganti pemiliknya. Untuk sementara, mereka semua menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Siapakah wanita cantik yang memukau ini? Dia memiliki aura yang sangat kuat, dan dia masih bisa berjalan di depan menara transmisi roh, status macam apa ini? Saat ini, wajah pembicara yang sudah duduk di kursi utama menjadi semakin jelek. Yang lain tidak tahu, apakah dia tidak tahu? Putri Naga Perak ini, yang datang dari 10.000 tahun yang lalu, dulunya adalah penguasa pagoda penyebaran roh. Hari ini, dia datang bersama orang-orang di pagoda penyebaran roh dan masih di garis depan. Ini jelas berarti bahwa penyebaran roh pagoda sudah duduk. Situasi hari ini pasti akan lebih merepotkan daripada yang dibayangkan. Tampaknya lebih dari sekedar kompromi untuk menyelesaikan masalah. Dengan kedatangan orang-orang di pagoda Chuanling, seluruh balai pertemuan nasional penuh dengan kursi. Pintu ditutup, dan semua suara dan napas diisolasi melalui susunan isolasi khusus, dan pada saat yang sama semua sistem komunikasi mengirimkan sinyal.
Diiringi nada dering yang jelas, penonton dengan cepat terdiam, dan mata semua orang beralih ke posisi utama. Pembicara berdiri perlahan dan berkata dengan suara rendah, "Hari ini kita akan mengadakan pertemuan luar biasa. Pertama-tama, mari kita sambut perwakilan dari Federasi Longma, kursi kedua klub naga, Nona Lan. Dan teman-temannya." Tepuk tangan terdengar, tidak terlalu hangat, tapi tidak jarang. Lan Xuanyu mencondongkan tubuh sedikit untuk menyambutnya. Ketika pembicara hendak berbicara lagi, tiba-tiba, di kursi Spirit Tower, Yuan Enhui berdiri dan berkata, "Maaf, pembicara, ada sesuatu yang harus dilaporkan ke parlemen." Pembicara itu mengerutkan kening dan menatapnya. "Apakah itu sesuatu yang penting?" Yuan Enhui berkata dengan suara yang dalam, "Sangat penting. Posisi Tuan dari Pagoda Roh telah berubah. Sejak kemarin lusa, pendahulu dari Pagoda Roh, Guyuena, Nona Guyuena, telah memulihkan posisi pagoda. Nona Guyuena, sekali 10.000 tahun yang lalu, dia menjabat sebagai penguasa pagoda spiritual, dan bersama dengan Raja Naga Doulu Otang Wulin, sekali membalikkan arus melawan bidang jurang, dan memenangkan kemenangan terakhir, untuk kelanjutan warisan manusia kami, memberikan kontribusi yang sangat besar. Setelah dibekukan selamanya karena alasan khusus, Nen Guyuena sekarang bangun dari es dan telah memulihkan ingatannya. Setelah diskusi internal kami di Pagoda Jiwa, kami percaya bahwa tidak ada lagi yang cocok untuk menjadi Master Pagoda Jiwa. Orang-orang, Pagoda Lingling juga berharap untuk terus maju di bawah pemerintahannya. Oleh karena itu, dengan ini saya beritahu kepada Dewan. Ke depan, pada kesempatan apapun, termasuk di parlemen, Bu Guyuena akan membuat keputusan atas nama Pagoda Lingling. Memutuskan. Begitu pernyataan ini keluar, terdengar suara diskusi di antara hadirin. Meskipun Guyuena sudah berjalan di depan pagoda transmisi roh dan kelompoknya sebelumnya, itu adalah satu hal untuk pindah, dan itu adalah hal lain untuk mengumumkannya secara resmi. Ditambah dengan nama legendaris ini, Putri Naga Perak Guyuena. Ini adalah kata yang muncul dalam buku teks sejarah, Raja dari Makhluk Jiwa. Justru karena dialah ada koeksistensi damai antara manusia dan makhluk jiwa. Baru kemudian bintang Senluo dan bintang roh dibagi menjadi makhluk jiwa. Mereka punya tempat tinggal sendiri. Sekarang Raja Jiwa Binatang telah kembali, bukan hanya menara roh yang mendukungnya, saya khawatir seluruh dunia binatang jiwa juga akan memilih untuk mendukungnya. Tidak ada yang lebih cocok untuk pemimpin dunia binatang jiwa selain dia. Dengan kata lain, dua bintang eksekutif kemanusiaan akan berdiri di belakang orang ini. Bagi para anggota parlemen yang hadir, dia tidak diragukan lagi asing, tetapi dia baru secara resmi muncul untuk pertama kalinya, dan hasilnya sangat besar. Pengaruh. Pembicara memandang Guyuena, mata Guyuena tenang, dan aura tak terlihat dilepaskan secara alami. Ketika dia bersama Tang Wulin dan Lan Xuanyu, dia adalah seorang istri dan ibu yang lembut dan sopan, tetapi di aula parlemen ini, dia memiliki aura seorang raja. Di matanya, semua yang ada di depannya hanyalah junior. Terlepas dari pemerintahannya sendiri dan putranya, nyatanya, tidak ada yang bisa lebih peduli padanya. Pembicara menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa peristiwa besar seperti pemindahan menara roh ke pemilik menara biasanya dilaporkan ke kongres sebelumnya. Dia seharusnya sudah tahu sebelumnya. Tetapi kali ini pagoda penyebaran roh tidak melakukannya, sebaliknya, dia tiba-tiba mengatakannya selama pertemuan sementara ini dan menyela pembukaannya. Artinya ini terbukti dengan sendirinya. Selamat datang di Mes, Guyuena, selamat telah menjadi master dari Spirit Spreading Pagoda. Pembicara menyatukan pikirannya. Bagaimanapun, dia adalah puncak dari generasi politisi. Pada saat ini, dia harus mempertahankan perubahan emosinya. Guyuena sedikit mengangguk. Tidak banyak bicara. Yuan Enhui Guang duduk di sampingnya lagi dengan ekspresi hormat di wajahnya. Dari penampilannya, anggota parlemen lain juga bisa menilai identitas dan status master menara baru. Pembicara melanjutkan, pertemuan kita hari ini adalah untuk menyambut tamu-tamu terhormat kita dari jauh. Selanjutnya, tamu-tamu terhormat kita akan berbicara. Nona Lan, tolong. Sambil berbicara, dia membuat permintaan pada Lan Xuanyu. Sebenarnya tidak ada cara untuk mengatur proses pertemuan sementara ini, bahkan dia tidak tahu bagaimana mengaturnya. Tetapi dia mengerti bahwa saat ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak memprovokasi Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan sekarang dia harus menambahkan menara transmisi roh. Oleh karena itu, dia hanya menyerahkan hak untuk berbicara langsung dengan Lan Xuanyu, untuk melihat apa yang dikatakan dia. Lan Xuanyu berdiri, ini adalah pertama kalinya dia masuk ke aula kongres.
Terlepas dari apakah dia sekarang pemimpin Shrek Seven Devils, atau Skyfighter tingkat 9, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi anggota di sini, tetapi kali ini kepulangannya adalah identitas yang sama sekali berbeda. Muncul di sini, di hati saya, ada perasaan yang agak aneh. Perlahan berjalan ke arah pembicara, sekali lagi menjadi fokus penonton. Dia masih memakai rok panjang hari ini, rok panjang biru dipilih oleh Bai Xiu, dan Bai Xiu mengenakan rok panjang putih dengan sulaman emas hari ini. Berkembang dengan dia. Terima kasih yang mulia pembicara. Anggota Federasi Douluo, saya Biru, dari Federasi Longma. Ada banyak ras di Federasi Longma, dan saya termasuk dalam klan naga. Saya melayani sebagai kursi kedua dari klan naga-naga klub. Posisi, Federasi Longma kita baru saja dibentuk. Pembicara dari Federasi Longma adalah kursi pertama klan naga, dan wakil pembicara adalah kursi pertama klan Tianma. Aku percaya kalian semua tahu bahwa Longma Federasi selalu dikoordinasikan oleh suku naga dan Tianma. Melaksanakan produksi dan kehidupan, Federasi Longma didirikan untuk mengkoordinasikan berbagai ras dengan lebih baik. Kali ini, saya datang ke Douluo dengan ketulusan dari Kepala Naga dan Kepala Pegasus untuk mempererat persahabatan kita. Pada saat yang sama, saya juga datang dengan rasa terima kasih yang dalam. Belum lama ini, sebuah plane yang sangat istimewa menyerbu Federasi Kuda Naga kita. Namanya adalah Alam Merah. Bagaimana bentuk plane seperti itu? Kami menyebutnya itu alam semesta. Sisi gelap dari adalah bidang energi yang ada untuk menyesuaikan kontradiksi di dalam alam semesta dan menelan terlalu banyak energi sampah. Bidang energi semacam itu sama sekali bukan hanya satu di seluruh alam semesta. Menurut pemahaman saya, sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebuah plane seperti ini pernah muncul di benua Douluo, Plane of Abyss. The Plane of Abyss pada saat itu juga membawa masalah besar bagi Douluo Star, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Kalian yang bekerja sama dan akhirnya mengalahkan Abyssal Plane dan mendapatkan energinya, yang membuat Douluo Star berevolusi. Petik 2. Soul Land 4 Chapter 1668 Pidato Lan Xuanyu. Begitu pernyataan ini keluar, anggota kongres yang hadir tidak bisa menahan perasaan ngeri bagaimana kursi kedua naga dari Federasi Longma mengetahui hal ini. Apakah Federasi Longma sudah mengetahui banyak tentang Federasi Douluo? Bahkan pembicara pun terkejut, dan tanpa sadar memandangi perwakilan Akademi Shrek. Mungkinkah ini yang dikatakan Akademi Shrek padanya? Mustahil. Bahkan jika Akademi Shrek berharap untuk mendukung Federasi Longma, itu tidak akan memberitahu mereka rahasia tentang Federasi Douluo. Dengarkan saja, Lan Xuanyu terus berkata, jangan kaget semuanya, sama seperti Anda telah mempelajari situasi Federasi Longma kami selalu berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi Federasi Douluo. Dan kami telah dalam hal ini bekerja keras. Sampai sekarang, aku memiliki sedikit pemahaman. Kali ini muncul di domain merah dari Federasi Longma kami setara dengan versi yang diperbesar dari Abyssal Plane yang pernah muncul di benua Douluo. Benar. Ciri-ciri yang serupa, seperti ciri-ciri keabadian makhluk-makhluk alam, ciri-ciri menelan dan menyerap yang kuat, Untuk bidang-bidang yang kuat yang muncul di sisi gelap, kepemilikan ultimat mereka akan mengarah pada penurunan. Ketika mereka mencapai puncaknya, bahkan setelah mencapai alam dewa, mereka semua akan menuju kehancuran tertinggi, namun, sebelum mereka menuju kehancuran, mereka akan terus menelan mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka akan selalu mencari peluang untuk menyingkirkan bidang energi. Guru yang tak terelakkan, kebijaksanaan mereka sangat tinggi, dan mereka sangat licik. Kali ini Federasi Longma kita sangat menderita. Penguasa alam merah disebut Ibu Merah Muda. Dia memiliki kekuatan Raja Dewa setengah langkah. Saya yakin Anda mungkin tidak mengetahui level ini. Singkatnya, dari perspektif kultivasi, tingkat dewa adalah satu ambang batas. Memasuki tingkat dewa sama dengan memasuki tingkat lain, lalu apa yang Anda sebut tingkat dewa sejati, dan kemudian tingkat dewa super. Pada titik ini, tatapannya mengikuti arah Tang Wulin dan Gu Yuena. Di Federasi Kuda Naga kami, tidak pernah ada kekurangan pembangkit tenaga super tingkat dewa. Satria Naga Klub Naga Surgawi kami, beberapa penunggang kuda Pegasus, dan kepala dari beberapa ras yang kuat semuanya berada pada level ini. Dewa super kami tingkat Feng Hao Douluo ada hampir 100. Bisa dikatakan sangat makmur. Tetapi bahkan dalam kasus ini, kita tidak memiliki Feng Hao Douluo tingkat Raja Dewa setengah langkah yang sebenarnya. Tingkat yang lebih tinggi dari tingkat Dewa Super adalah tingkat Raja Dewa.
Perbedaan terbesar antara Raja Dewa dan Feng Hao Douluo tingkat dewa biasa adalah bahwa ketika kekuatan makhluk dapat mencapai tingkat Raja Dewa, ia memiliki kemungkinan untuk mendirikan alam dewa. Dunia roh. Istilah ini tidak asing bagi Feng Hao Douluo tingkat dewa, dan mereka semua merindukan keberadaan dewa, tetapi di antara ratusan anggota dewan yang hadir, Feng Hao Douluo tingkat dewa hanya sebagian kecil dari mereka. Untuk orang biasa, dewa level powerhouses hanya sedikit, kata Jie masih agak asing. Dengan kesadaran Dewa Lan Xuanyu, dia secara alami dapat merasakan kehilangan emosional banyak orang, dan terus menjelaskan kelahiran alam dewa memiliki banyak manfaat. Sama seperti kelahiran asli benua Douluo, ada alam dewa. Dewa, keberadaan alam, pertama-tama, adalah memungkinkan planet yang dikendalikan untuk berkembang dengan mantap. Alam dewa sejati tidak akan dengan mudah ikut campur dalam urusan planet. Hanya saja tidak akan ada masalah yang lebih besar dalam perkembangannya. Planet ini, seperti menghadapi invasi dan pengaruh bidang energi. Saya tidak tahu bagaimana alam dewa benua Douluo menghilang. Tetapi saya dapat yakin bahwa jika ada alam dewa, tidak akan ada jurang maut 10.000 tahun yang lalu. Bencana yang ditimbulkan oleh plane itu. Bagi individu, keuntungan dari alam dewa adalah setelah memiliki alam dewa, setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat dewa, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa. Mereka akan meninggalkan dunia asli dan memasuki alam dewa untuk melanjutkan kultivasi mereka. Tingkat kekuatan, untuk beberapa plane dan planet yang lebih lemah, adalah mungkin untuk memiliki kekuatan penghancur super. Mereka awalnya tidak cocok untuk tinggal di dunia asli untuk berlatih. Pergi ke alam dewa yang lebih cocok untuk mereka adalah yang paling pilihan yang benar. Dan jika Anda memiliki posisi dewa di alam dewa, selama tidak ada situasi khusus, mereka bahkan dapat hidup selamanya dan benar-benar hidup selamanya. Tidak ada alam dewa, tidak ada yang abadi milik alam dewa. Energi spiritual dan dasar dari posisi dewa, bahkan jika ada makhluk yang dibudidayakan ke tingkat dewa, tidak mungkin untuk hidup untuk waktu yang lama. Ini untuk semua pembangkit tenaga tingkat dewa dari Federasi Douluo dan Feng Hao Douluo tingkat dewa dari naga kita Federasi Kuda. Bagi kami, semuanya seperti ini. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi di wajah banyak Feng Hao Douluo tingkat dewa yang hadir menunjukkan beberapa perubahan, terutama mereka yang tidak tahu banyak tentang alam dewa, dan mereka lebih berubah. Siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Inilah yang hampir semua orang ingin kejar. Pada saat ini, bahkan ketua-ketua dan menteri militer yang sedang tidak mood tertarik dengan kata-katanya. Di benua Douluo, dalam keadaan normal, rentang hidup Feng Hao Douluo tingkat dewa adalah sekitar 1000 tahun. Beberapa orang berlatih melalui metode khusus untuk memungkinkan mereka memiliki umur yang lebih panjang. Tapi bagaimanapun juga, ini akan berakhir, dan ini jauh sekali dari Henggu selamanya. Sekarang Lan Xuanyu memberitahu mereka bahwa jika ada alam dewa, ada kemungkinan umur panjang. Bagaimana mungkin kita tidak membiarkan semua orang memperhatikannya? Lan Xuanyu melanjutkan, bukan hal yang sulit untuk bertahan hidup selamanya. Premisnya adalah bahwa ada alam dewa. Tetapi alam dewa juga dibagi menjadi beberapa jenis. Jika itu adalah planet fisik seperti bintang Douluo, atau planet fisik lainnya yang padat roh dari roh peri, alam dewa yang dibuka oleh Raja Dewa yang kuat, ini adalah alam dewa yang normal. Ia memiliki dasar untuk keberadaan yang kekal. Tetapi jika dibuka pada bidang menelan seperti bidang jurang atau alam merah alam dewa, itu situasi lain. Mereka masih memiliki karakteristik kehancuran, dan mereka pasti akan berakhir dalam kehancuran. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa lama lagi, tapi hasil akhirnya sudah ditakdirkan. Posisi abisal asli. Jika mereka ingin melahap bintang Douluo, tujuannya adalah untuk dapat mempromosikannya dan bergerak ke arah alam dewa. Sekarang situasi di alam merah semakin jelas. Mereka juga ingin melahap bintang naga langit kita. Atau Pegasus mengandalkan vitalitas yang kuat dari dua planet kita untuk maju ke alam dewa. Itu bahkan berubah menuju alam dewa yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar dibuat untuk berhasil, maka semua bentuk kehidupan di planet asli akan dimusnahkan, semua ordo akan dirumuskan kembali. Tidak ada yang tahu berapa banyak mereka perlu ditelan untuk dipuaskan. Dengan kata lain, bidang yang ada dengan menelan tidak ada untuk memenuhi situasi ini. Jadi, bagaimanapun, kita tidak boleh juga Anda tidak bisa biarlah eksistensi yang menakutkan berkembang ke arah alam dewa. Aku baru saja mengatakan setengah langkah Dewa Raja, setengah langkah Raja Dewa, artinya, telah melampaui level Dewa Super, tetapi belum menyentuhnya. Tingkat transisi dari tingkat Raja Dewa. Tingkat ini dapat dicapai di antara individu-individu yang dikenal, dan saat ini hanya ibu merah dari alam merah.
Kekuatannya sangat kuat, didukung oleh seluruh alam merah. Di kekuatan tempur individu saja, hampir tak terkalahkan. Hanya dengan menyatukan kita bisa memiliki tingkat kepastian tertentu terhadapnya. Kali ini perang antara Crimson Realm dan kita, sebenarnya kita sudah siap sebelumnya. Ya, hanya saja Ibu Scarlet jauh lebih licik dari yang kita duga. Pada saat ini, dia secara singkat menceritakan situasi pertempuran saat ini antara alam Scarlet dan Federasi Loma tanpa menjelaskan secara detail, tapi ia pasti tahu lebih dari sebagian besar anggota parlemen. Pada saat yang paling kritis, bala bantuan dari Federasi Douluo membantu kami dan menyelamatkan Pegasus dari bencana. Jika tidak, Pegasus kami akan menderita kerugian besar. Kalaupun tidak tertelan pada akhirnya, kerugian tidak akan terjadi. Mereka yang bisa pulih dalam waktu singkat, bahkan Ibu Merah memiliki kemungkinan untuk menggunakannya untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Oleh karena itu, kali ini saya datang ke Federasi Douluo, pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada armada ketujuh dari Federasi Douluo, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mes Gu Yuena. Bantuan Anda yang memblokir Ibu Scarlet untuk kami. Mari kita memiliki kesempatan untuk menunggu kembalinya bala bantuan.